Coba aku telepon dia dulu ya. Yogi udah telepon nih. Halo? Halo, Rosa, kamu di mana? Aku masih di rumah, lagi tunggu ojek online. Ayo, udah siap-siap belum? Udah dong. Ya, kita mau pelayanan nih. Iya, sebentar lagi aku OTW ya. Ya, kamu jangan lupa pakai masker ya. Oh iya, oke, terima kasih ya. Oke, Ya, bye. sampai jumpa. Aduh Kak Yogi, maaf banget ya aku telat soalnya tadi ojek online-nya lama. Oke, Kak Rosa, kita sekarang mau pergi ke gereja, siap-siap dulu ya. Iya Kak Yogi, tapi sebelum kita ke gereja kita harus berdoa dulu. Oke, Kak Yogi mimpin ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan ke gereja. Tuhan lindungi kami di perjalanan. Tuhan lindungi kami juga dari virus corona. Tuhan berkati sepanjang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk Kak Yogi kita pergi yuk. Yuk. Shalom adik. Nah, tadi adik sudah lihat video cuplikan yang tadi kan? Jadi sebelum adik-adik berpergian, kita harus berdoa dulu. Minta tolong sama Tuhan. Lalu adik-adik keluar jangan lupa pakai masker ya. Iya, benar Kak. Iya. Apalagi di zaman pandemi ini kita harus ikuti protokol kesehatan ya Kak. Iya betul. Harus cepat cuci tangan juga. Iya, Jangan jaga lupa jarak jaga seperti jarak. kita ini. Iya benar. Pakai masker ya Kak ya Iya, kemana-mana. iya. Tapi sebelum pergi jangan lupa berdoa Doa. dulu. Minta tolong sama Tuhan berkati kita. Nah Nadik udah siap kan untuk memuji Tuhan? Nah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Supaya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari, sepanjang perjalanan kita. Betul Ya kan, Dik? betul Kak Yogi. Ya, adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakan kakak, oke? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sebelah kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sebelah kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang imam yang dibuang ke Babel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tahu nggak siapa imam yang dibuang ke Babel?
Nah, nama imam itu adalah Imam Ezra. Dia dan teman-temannya dibuang ke Babel. Di sana orang-orang tidak menyembah Tuhan adik-adik. Sedangkan Ezra dan teman-temannya itu menyembah Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan Yesus. Mereka rindu sekali untuk pulang ke Yerusalem karena mereka itu dari Yerusalem. Di sana itu ada rumah Tuhan. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Sedangkan di Babel nggak bisa adik-adik. Nah adik-adik, tentunya mereka sangat sedih ya, nggak bisa pulang ke Yerusalem, nggak bisa menyembah Tuhan. Seperti kita saat ini adik-adik, karena virus corona, kita nggak bisa beribadah di rumah Tuhan. Tetapi Imam Ezra dan teman-temannya tidak putus asa adik-adik. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan Yesus agar mereka bisa pulang ke Yerusalem. Tetapi nggak semudah itu loh adik-adik. Mereka harus mendapat izin dari Raja Babel. Kalau Raja setuju, baru Imam Ezra dan teman-temannya bisa pulang ke Yerusalem. Mereka setiap hari berdoa, terus berdoa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Wah, Raja mengizinkan Ezra untuk pulang ke Yerusalem. Raja juga bilang sama Ezra kalau dia boleh mengajak teman-temannya yang ingin pulang ke Yerusalem untuk ikut bersama-sama dengan Imam Ezra adik-adik. Raja tidak cuma mengizinkan mereka untuk pulang adik-adik, tapi Raja juga memberikan persembahan seperti emas dan perak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Imam Ezra segera menemui teman-temannya dan memberitahukan kabar gembira ini. Wah, teman-temannya sangat senang adik-adik. Nah, mereka pun segera bersiap-siap untuk pulang. Kata Imam Ezra, kita akan berkumpul di tepi sungai Ahawa. Mereka pun segera bersiap-siap dan menuju ke tepi sungai Ahawa adik-adik. Nah adik-adik, setelah mereka berkumpul di tepi sungai Ahawa, Imam Ezra mengatakan perjalanan kita tidaklah mudah. Kita harus membawa persembahan dari Raja Babel kepada Tuhan. Jadi kita harus berdoa dan berpuasa dulu supaya Tuhan memberkati perjalanan kita sampai ke Yerusalem. Kemudian mereka pun berdoa dan berpuasa. Setelah itu Imam Ezra menunjuk 12 orang imam untuk membawa emas dan perak yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu mereka pun berangkat adik-adik. Nah, di dalam perjalanannya mereka tidak membawa senjata apapun adik-adik. Mereka juga tidak dikawal oleh tentara, tapi mereka dipimpin oleh Imam Ezra. Mereka juga tidak takut karena ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Ya, yang menjaga mereka adalah Tuhan. Nah, Tuhan sudah mendengar doa mereka. Tuhan selalu menyertai mereka dalam perjalanannya. Nah, Tuhan sudah mendengar doa mereka adik-adik. Tuhan menjaga mereka selama dalam perjalanan. Setelah 4 bulan lamanya, mereka pun sampai di Yerusalem. Mereka sampai dengan selamat, tidak ada yang hilang, mau harta, emas atau perak yang dipersembahkan oleh Raja Babel kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka hingga mereka dapat sampai di Yerusalem dengan selamat. Lalu dengan pimpinan Ezra, mereka pergi ke Bait Allah untuk membakar korban untuk Allah sebagai ucapan terima kasih mereka karena Tuhan sudah menjaga mereka selama perjalanan. Nah adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa sebelum kita mau berpergian adik-adik, supaya Tuhan menyertai dan melindungi kita adik-adik. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya kalau mau kemana-mana harus berdoa dulu. Apalagi sekarang lagi ada corona adik-adik. Adik-adik juga harus berdoa agar terhindar dari virus corona. Dan adik-adik jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami selama mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami selama di rumah atau saat berpergian. Tuhan juga lindungi kami dari corona. Hanya di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Yuk kita ulangi sama-sama yuk. Mazmur 4 ayat 2C. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur pasal 4 ayat 2C. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.